Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan bisnis dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ketemu lagi dengan saya Delva dalam konten YouTube channel kita, yaitu Bumi Wirasta, channel yang membahas spesialis budidaya ikan maupun udang, juga tentang pengolahan air, dan kita bicara tentang peralatan terutama roots blower, aerator, diffuser, dan lain sebagainya. Mungkin di channel-channel lain sibuk membahas hal-hal yang viral ya, yang umum, yang kejadian yang kita alami sehari-hari, seperti kelangkaan minyak goreng, kemudian ada yang mau 3 periode, kemudian bahas juga tentang perpanjangan jabatan, bahas juga tentang korupsi. Terus terakhir ini yang paling ramai ini bahas tentang perang Rusia sama Ukraina ya. Dan kita tetap bahas tentang budidaya. Kita nggak ikut-ikutan bahas itu. Kita tetap fokus, konsisten bahas tentang budidaya, karena banyak teman-teman, rekan-rekan dimanapun di seluruh Indonesia yang merasa terilhami dengan media-media ataupun informasi-informasi yang saya berikan, yang kami berikan melalui channel ini. Dan saya terima kasih kepada rekan-rekan yang terus mendukung dan mensupport channel ini dengan memberikan komentar, dengan melakukan share atau melakukan subscriber kepada channel kami. Saya doakan kepada rekan semua sehat walafiat dan terus berjaya sampai ke depannya. Apalagi di masa-masa sekarang ini itu sudah mulai mengarah ke endemi, dan aktivitas sudah mulai padat ya. Tadi kita jalan dari Jakarta kemari itu macet luar biasa, sudah seperti tidak ada pandemi lagi gitu. Dan rekan sekalian, di sebelah saya ini adalah Pak Dede Fauzan. Sebenarnya panggilnya Akang aja atau Mas kali ya? Kang Dede ya. Kang Dede ini sarjana manajemen, bukan sarjana perikanan ya. Berarti membahas dia paham tentang manajemen apa dulu Kang? Dulu kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Kewirausahaan, dan beliau pemilik rumah makan apa namanya? Ininya rumah ikan. Rumah ikan pewaris negeri. Rumah ikan pewaris negeri. Ya. Jadi di sini konsepnya adalah budidaya ikan nila dengan konsep air deras dipadukan dengan bioflok, tapi tidak murni biofloknya, karena airnya di sini sudah mengalir dekat kali ya. Itu kelebihan dari Tuhan, nggak bisa kita harus syukuri itu. Di tempat lain mungkin nggak bisa, terutama di Bekasi itu nggak bisa tuh kan. Airnya itu jelek soal. Nah di sini rumah makan pewaris negeri, dia budidaya ikan, kemudian ikannya itu dijual sebagian lagi dipakai untuk konsumsi ya, rumah makan ya. Kemudian sebagian lagi untuk rekreasi ya. Iya. Nah kita akan bahas tuntas tentang bisnis beliau, tentang manajemen beliau, budidaya ikan ini seperti apa. Oke rekan sekalian, kita langsung ngobrol aja ya, kita tanya-tanya nih. Siap. Apa saja yang bisa Kang Dede informasikan ke kita nih. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Dede Fauzan ya Kang? Iya betul. Dede Fauzan. Boleh panggil Fauzan aja. Fauzan. Kang aja ya. Udah lama nih bisnis ini? Ya baru sekitar mungkin 3-4 tahunan. 3-4 tahunan. Maaf nih Pak, agak batuk. Gak apa-apa. Agak batuk. Agak kurang fit. Ya. Saya kesini tuh kalau masalah kan tahun yang lalu ya, masih puasa ya. Iya. Waktu itu masih. Ya betul, 1 tahun lebih mungkin. 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih sebelumnya. Idenya buat pilih budidaya ikan tuh apa tuh? Ya, ada inspirasi dari mana tuh? Berangkatnya sih dari tugas akhir kuliah Pak. Jadi pada saat tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan itu diharuskan untuk membuat sebuah usaha atau sebuah ide usaha yang memang diimplementasikan dalam bentuk usaha. Ya, berangkatnya dari situ. Kemudian pada waktu itu saya berpikirnya, karena kebetulan di sini ada tempat, sedikitnya punya tempat yang memang belum teroptimalkan. Kalau dulu kan ini kan kolamnya bentuknya sawah tapi batu. Jadi artinya kolam ini udah ada, tapi sawah. Iya, kolam ini ada dalam bentuk sawah, belum tembok, belum ini. Jadi sawah seperti biasa,
Namun sawahnya di situ dasarnya lebih banyak bebatuan. Jadi kalau ditanam padi itu nggak optimal karena memang batu tadi. Karena batu. Iya, dasarnya batu, kemudian pinggirannya mungkin seperti yang Bapak lihat juga teksturnya ini batu agak keras. Oleh karena itu untuk mencoba mengoptimalkan potensi tempat tinggal yang memang samping rumah, akhirnya dibuat Kang Dede asli sini ya? Iya, asli sini. Supaya lebih value-nya ada, nilai ininya ada gitu, akhirnya dibikinlah awalnya ya beberapa kolam gitu, kemudian ditembokin dulu apa langsung dikasih ikan? Enggak lah, dulu itu langsung dikasih ikan aja dulu. Langsung kasih ikan aja. Iya, kasih ikan dulu. Awalnya berangkatnya dari situ aja, dari sawah biasa itu. Kemudian di sini emang airnya ngalir kan, ada kali tadi. Betul, airnya ngalir. Jadi konsepnya air ngalir tuh ya? Iya, betul. Konsepnya air mengalir saja. Bukan air deras ya? Bukan air deras. Setelah itu saya lihat ada kolam renang tadinya tuh, kolam. Iya, betul. Awalnya jadi kolam renang juga yang sebelah sana itu. Posisinya itu awalnya kita mencoba mengoptimalkan potensi tadi di samping budidaya ikannya. Ya, atau apa namanya, baik pembenihan maupun pembesarannya, kita coba mengintegrasikannya dengan ide yang lain, dengan ide usaha lain. Salah satunya ada rumah makan dan juga wisata edukasi. Wisata edukasi di dalamnya salah satunya ada kolam renang. Iya, karena anak pada saat wisata edukasi buat anak gitu. Iya, wisata edukasi buat anak-anak mulai dari PAUD sampai ke SD. Tapi SMP, SMK, SMA juga bisa, cuman beda materinya. Buat yang dewasa mungkin ya, buat berdua gitu. Yang dewasa juga ada. Waktu itu kita festival bedol balong, Pak. Apa tuh? Festival bedol balong itu kita bedolin satu kolam, mereka tanggepin, mereka bakar gitu, mereka bakar sendiri rame-rame. Itu pernah kita lakukan. Mungkin tadi seperti awal saya cerita ke Bapak, sebelum ada pandemi itu luar biasa antusiasnya. Ya, tapi 1 tahun kemarin pada saat kita mau naik ada pandemi nggak bisa ngumpul. Iya, nggak bisa, stop dulu. Akhirnya yang kolam renang pun kita coba buat kolam ikan diganti jadi kolam ikan lagi. Tapi karena sekarang juga posisinya sudah mulai normal, kita sedang mencoba untuk kesana lagi. Mau dijadiin kolam renang lagi? Iya, kolam renang lagi gitu. Jadi tapi kolam ikan tetap? Kolam ikan tetap, karena kolam renang itu hanya satu saja sebagai media untuk anak-anak untuk belajar. Mereka kalau wisata edukasi tadi itu kan mereka menggambar dan mewarnai, kemudian mereka wisata tangkap ikan. Setelah itu mereka renang. Gitu. Jadi habis tangkap ikan berenang. Tapi sebenarnya Kang Dede sendiri ini nggak paham nggak tentang ikan itu? Sebetulnya kalau dari budidaya ikan itu gitu. Nggak paham juga, Pak, karena memang bukan berangkat dari keilmuan itu. Jadi orang tua bukan petambak ikan. Bukan. Sekolahnya juga bukan tentang budidaya. Iya. Cuman karena mungkin hobi, senang lihat ikan, ya itu yang lebih berangkatnya dari situ. Orang tua juga senang lihat ikan. Kemudian saya pribadi juga senang kalau lihat ikan. Tapi kalau mendalami ikan itu seperti apa, itu malah kita pelajarinya sambil belajar, sambil bekerja itu. Iya, sambil budidaya ini gitu. Akhirnya kan kita bisa lebih jauh mengenal karakteristik tentang ikan itu sendiri. Iya, karena jadi kenalannya sambil jalan gitu sama ikan. Iya, betul Pak. Karena beda pada saat sambil jalan dengan teori mungkin ya, pada saat praktek, pada saat teori mungkin tapi termasuk menarik juga lah Kang Dede. Artinya Kang tuh langsung ada ide langsung diterapin gitu kan. Kebanyakan kita tuh kan dia kebanyakan risetnya gitu. Jalannya lama. Iya, bahkan kalau harus jujur Pak, kalau riset misalkan Pak ya, kelamaan risetnya kemana? Itu kita itu taunya itu setelah kita jalanin Pak. Plus minusnya itu setelah kita jalanin gitu. Karena kalau kita belum coba, kita belum tahu hasilnya. Kita belum bisa menyimpulkan. Bahkan mungkin apa yang saya coba di sini belum tentu sama bisa dicoba di tempat Bapak. Lain, ya, setuju. Karena nggak bisa dihakimi tempat ini misalkan mohon maaf ya, tempat ini mungkin juga ada sisi plus, sisi minus. Misalnya sisi plusnya, positifnya tadi kata Bapak airnya mengalir. Tapi kalau dilihat dari minusnya tadi banyak kolamnya bebatuan. Tapi kita dari kelemahan itu bagaimana caranya kolam yang batu juga bisa menjadi nilai positif. Salah satunya tadi ketika jadi wisata, batu itu jadi ikon. Jadi ikon kayak itu ya? itu. Iya, jadi tempat-tempat foto gitu, tempat-tempat spot. Jadi batu kayak gitu banyak berarti, Kang. Iya. Nah, ini biasanya anak-anak itu foto di tengah kolam itu gitu. Di tengah kolam mereka
kita adain itu jalur buat ke Batu situ, kemudian mereka Itu foto di situ. Kang Den dapat ide ini dijadiin tempat rekreasi anak-anak gimana? Mungkin berangkatnya dari ini saja tadi, mengoptimalkan, kemudian jadi saya juga mungkin ada beberapa mencari referensi melihat ya, menggali, kemudian pernah main ke beberapa tempat juga, kayaknya kalau dimaksimalkan ini bisa seperti ini gitu. Tempat yang tadinya notabene kita ada di kampung kan, di kampung dari sisi nilai mungkin pendapatan kurang, tapi bagaimana caranya ketika ini malah bisa jadi punya pendapatan dari situ. Bahkan mungkin kalau ke depan ada istilah back to nature itu ya Pak, kembali ke alam. Healing juga. Jadi di sini juga kalau banyak di sini kan tempatnya bagus ya. Betul Pak. Kalau bicara healing, ini sebetulnya desa apa namanya kan? Desa Batu Bantar. Desa Batu Bantar, ya, kampungnya Kecamatan Cimanuk, kampungnya Kampung Kadulambur. Jadi kalaupun ada wisatawan lokal baik luar kota maupun ini, itu tujuan utama mungkin ke beberapa tempat yang ada wisata di Pandeglang, mereka juga kadang suka datang ke sini untuk healing, untuk istirahat, untuk makannya di sini juga. Gitu. Tapi kalau udah didaftarin ke tempat Dinas Pariwisata, mungkin ada daftarnya tuh jatah kunjungan. Oh iya, mungkin ke depan mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah ini mungkin kalau kita tayang, mungkin banyak rekan-rekan sekarang pada itu datang, mungkin bisa. Boleh, bisa kesini. Jadi bisa beli ikan, bisa edukasi, bisa makan ikan langsung ya. Jadi ngambil sendiri. Bakar sendiri apa dibakar? Bakar itu pilihannya dua. Kalau konsumennya mau bakar sendiri nggak apa-apa. Boleh bakar sendiri. Gitu. Ini juga kalau ini dibakarin juga bisa. Berarti apa namanya, nilai jualnya beda ya? Nilai kalau jual kita ambil sama orang kilo paling 25.000. Betul. Nah itu tadi Pak, sempat saya cerita di awal bahwa harga ikan juga ketika diolah itu dari budidaya gitu Pak ya, ketika ikan konsumsi diolah itu nilai value-nya, nilai jualnya itu bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat dari harga ikan konsumsi itu. Ketika sudah diolah dalam bentuk nila bakar ataupun nila goreng ataupun nila olahan frozen. 2 kali gitu. Ya. Iya. Per kilo kan kalau di apa namanya, bawang borong itu ya. Iya. 25.000 sekilo ya. Iya, 25.000 sampai 28.000 misalkan. Iya. Tapi kalau diolah kan, kalau misalkan dalam bentuk nila bakar itu sudah 60.000 sekilo. 60.000 sekilo. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih ya. Bisa lebih. Apalagi kalau meminta grade yang sekilo 3, sekilo 2 gitu kan. Iya, menarik sekali. Iya. Saya mau balik lagi ke konsep budidayanya ya. Iya, Bang. Yang saya tahu itu kan dan umum ya, ada sistem bioflok, ada sistem air deras. Nah, sistem air deras ini sebenarnya kan berasal dari aliran air kali atau air dari gunung, airnya mengalir kemudian diarahkan, dimanfaatkan. Dan di air deras itu kan ada oksigen yang terlewatkan dalam pergerakan air itu, jadi tidak perlu aerator lagi. Nah. Di sini sendiri gimana Kang? Kan pakai diffuser ini. Iya, betul Pak. Jadi fungsinya apa? Nah, bagaimana gitu? Iya, saya juga memakai produk diffuser ya. Di sini ada produk BWS dari Bapak ya Pak ya. Alhamdulillah ini kami bermaksud di sini itu kenapa menggunakan diffuser ini untuk menambah aerasi oksigen gitu ya di dalam kolam. Tapi bukan bioflok kan? Iya, bukan bioflok murni. Hanya untuk menambah aerasi itu dikarenakan kepadatan tebar. Karena padat tebar. Iya, butuh aerasi. Butuh tambahan oksigen. Jadi artinya pakan itu tidak diolah menjadi protein, tapi dibuang tetap. Iya, ya? tetap dibuang. Dibuang. Tetap dibuang. Karena kan kalau yang nggak kemakan kan kotoran ikan itu kan diolah kan secara biologi pakai probiotik ya. Iya, awalnya begitu Pak. Awalnya bioflok. Gitu ya? Awalnya bioflok murni, tapi setelah saya sampaikan di awal ke Bapak, ada beberapa kelemahan di sini. Kolam tembok misalnya rembes. Satu rembes. Yang kedua kaitan kalau mati lampu atau jaringan yang tidak optimal, jaringan listrik maksudnya, jaringan listrik. Nah, kebetulan tadi saya sampaikan ke Bapak bahwa jaringan listrik yang ada di sini ini tidak optimal, kurang optimal karena tadi tegangannya hanya 180, sehingga pada saat naik 180 volt. Iya, 180 volt. Harusnya 220. Iya, harusnya 220 kan. Nah, ketika ini tidak sampai maka mesin ampere itu naik turun, hingga banyak tegang ampere naik, motornya langsung drop. Iya, bahkan kerusakan mesinnya rusak. Udah 3 kali kita kerusakan dia.
Nah ini juga sampai sekarang kita juga koordinasi terus dengan PLN supaya pembuatan jaringan baru ataupun pindah gardu untuk mencapai tegangan tadi di 220. Di 220 ya. 220 volt. Jadi kendalanya di situ di masalah listrik ya, Iya, makanya nggak pakai bioflok murni Iya ya. betul nggak masuk bioflok. Karena memang kalau bioflok itu 100% mengandalkan aerasi. Iya, aerasi. Kalau AC mati, selesai udah. Iya. Mungkin banyak di teman-teman pembudidaya lain Iya, kalau mereka bercerita mungkin secara jujur terus terang ketika mati listrik dan sebagainya pasti ikan itu mengalami kematian lebih dari beberapa jam, 2 jam, 3 jam juga Mati. ikan kebanyakan mati. Karena bakterinya jadi racun kan. Iya, betul. Tapi kalau di sini meskipun mati lampu karena airnya mengalir jadi kebantu di situ. Aman. Jadi plus minus tadi gitu, plus minus tadi. Tapi tebarannya sama ya, sekubik 100 ekor gitu. Iya, tebarannya bisa sama, bisa kadang kita kurangin. Dikurangin per meter 50-nya setengahnya gitu. Ya. Tapi kan itu dari sisi biayanya berarti lebih ringan ya. Iya, lebih. Kami tidak bayar listrik Iya. ya, yang banyak kan. Kalau Betul, bioflok tuh dia ngandelin listrik. Malah ada tuh yang dipadetin lagi kan, jadi diffusernya tuh jaraknya tuh dapat. Iya. Itu dipadetin lagi, itu benar-benar dia 100% ngandelin root blower itu. Iya, root blower. Root blowernya mati dah. Betul. Mati semua Iya. udah. Jadi memang plus minus Pak ya dalam untuk menekan kos biaya tadi mungkin termasuk ini kan pemanfaatan lahan akhirnya pada tebar tadi. Tapi itu Ditebar akan berapa tercapai. semua itu? Kurang lebih 50 sampai 60 ribu ekor. 60.000 ekor, Iya. luasnya Luasnya berapa? sekitar 3.000 meter. 3.000 meter persegi, 60.000 ekor. Kalau boleh tahu penghasilannya gimana sih? Kalau tanya penghasilan, alhamdulillah cukup. Cukup ya, Pak. Cukup. Kayaknya lebih deh. Jam segini masih sarungan. Ya. Kalau sarungan mungkin kebiasaan di sini aja. Ya, kebiasaan di sini. Ya artinya udah semua itu udah bisa dipenuhi dari penghasilan ini ya. Amin, Dari alhamdulillah. keluarga segala macam. Jadi nggak perlu ke kota lagi gitu kan, Iya, dari bisnis atau Iya. usaha gitu kan. Iya, bahkan memang cenderung sekarang itu orang-orang kota juga balik lagi ke daerah. Tadi kalau saya lihat back to Kayak saya nature dan ya, bagi daerah. balik ke daerah ya. Bagi ibu kota udah mau pindah Pak ya. Ya ibu kota udah mau pindah. Jadi emang saya lihat potensi di Indonesia itu ya harusnya ditingkatkan di agrobisnisnya itu. Iya betul Pak. Apalagi sekarang ya, jalan tol tadi saya lewat jalan tol baru tuh. Iya. Sebelumnya kan keluarnya di Serang, sekarang langsung ke Pandeglang. Iya betul Jadi Pak. lebih cepet ya. Lebih cepat. Nah kalau di sini di samping agrobisnis tadi kita mencoba menggabungkan tadi ke agrowisatanya. Agrobisnis plus Agrowisatanya, karena nanti dengan misalkan Bapak atau Mina Agro lah ya, ikan dengan pertanian dengan Iya, ini itu bisa lebih optimal lagi ketika ada wisata edukasi yang masuk. Saya bicara wisata edukasi aja dulu, nggak wisata umumnya, artinya Iya, yang iya. ada nilai Yang ada sentuhan pendidikan ya. gitu. Salah satunya perkembangan sekarang kan gimana caranya siswa sekarang itu belajar di outclass kan, di luar Iya, iya, kelas betul, gitu. betul. Nah untuk mensinergikan itu kan, apalagi mungkin kalau di SMK juga ada semacam teaching factory atau kerjasama dengan pihak-pihak industri. Nah salah satunya kalau di kita mungkin kearifan lokal ya, ini salah satunya bisa dari sektor pertanian, perikanan gitu ya, untuk kearifan lokalnya. Mengenai edu wisata itu menarik sekali ya konsepnya itu ya Bang. Iya. Artinya misalnya kita dapat gimana sih hitungannya tuh per rombongan tuh gimana? Oh iya, kalau wisata edukasi itu kita by tiket per orang. Jadi By seorang tiket itu ya kurang lebih 25.000 rupiah per anak ya Pak ya, per siswa. Kalau untuk festival bedol balong itu biasanya reservasi. Mereka ada acara kayak reuni itu 100.000 per orang. 100.000 per orang plus makan. Udah sama ikannya. Iya, udah sama ikannya, plus makan. Minimal berapa orang kalau bedol balong tuh? Kalau minimal itu 50 orang. orang. 50 orang. Tapi kalau untuk wisata edukasi minimal 20 orang. 20 orang. 20 orang. Nah buat rekan-rekan yang mau wisata edukasi, punya anak kecil ya, Iya. bisa ke sini. Jadi habis nangkep ikan bisa berenang, terus ada nanam padi juga nggak? Kalau nanam padi kita belum, ya? kita belum. Tapi rencana mungkin ke depan bisa seperti itu, bisa dimaksimalkan seperti itu. Kita masih fokus ke tema tentang ikan dulu, ya tentang ikan dulu. Tadi pengenalan ikan. Mungkin kan anak-anak juga belum tahu atau yang kita juga mana ikan jantan dengan betina, gitu kan. Kemudian jenis-jenis. Oh diajarin di sini dikasih tahu kan? Ya untuk ini kita kasih tahu mana jantan, Mana jantan, betina. Ya.
Gitu, Mungkin juga seperti itu. bisa kasih tahu ya cara-cara budidayanya gitu ya. Iya, cara budidayanya, cara ya sederhana lah Sederhananya, ya. ya. Sederhananya budidaya. Jadi sebenarnya budidaya itu gampang ya. Iya, pada dasarnya apapun itu bisa jadi mudah, bisa jadi tidak, juga gitu. ya. Tergantung Tergantung dari kita, apa Tergantung urutan kitanya. kita, ya. Mindset ini. Iya, mindset. Yang jelas semuanya juga punya tantangan masing-masing, Pak ya. Iya, iya, Setiap benar. usaha punya tantangan Benar. masing-masing. Di sini juga sama. Juga ada tantangan usahanya, ada. Untuk promo edukasinya gimana kan? Juga ngasih taunya itu Iya, awalnya masif atau ini kita sebetulnya belum masif, masih Belum masif, ya? masih mutu-mut, tapi kita juga bikin website juga, rumahikanpewarisnegeri.com. Tadi juga sedikit meluruskan, mungkin nama usahanya itu Rumah Ikan Pewaris Negeri. Di map juga ada rumah yang tadi. ikan pewaris. Rumah Ikan Pewaris Negeri. Saya Nah, untuk bilangnya- websitenya rumahikanpewarisnegeri.com. Oh, Iya. rumah ikan Nanti- pewarisnegeri.com ya. Iya, di situ ada beberapa profil kami, gitu, Profilnya, ya. kegiatan-kegiatan kami di sini ada gitu. Berarti selama pandemi kemarin sempat off ya? Iya, kalau untuk berbicara edukasinya? pandemi kemarin sih ini jadi kurang optimal memang Kurang dari sisi optimal, ya. wisata maupun dari sisi yang berkunjung ke rumah ikan itu untuk kaitan dengan makan ya Pak ya, rumah makannya. Karena memang tadi segmentasi kita lebih besar sebetulnya ke anak-anak itu dari sisi wisata edukasi, kemudian dari makan juga sama. sama. Di Paling mana dari itunya doang budidayanya aja ya. ya akhirnya budidayanya yang jalan Yang itu. jalan, ya. Tapi kalau untuk saya itu ketika pandemi itu ya sementara ya, karena sekolah juga di daring Daring. online, ya otomatis kita juga nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan untuk kaitan wisata edukasi. Namun dari sisi budidaya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi semuanya saling bersinergi gitu ya. Ya, saling bersinergi. Artinya kalau di sini mah mindsetnya bagaimana caranya mengoptimalkan ke dalam bentuk lain di samping budidaya gitu. Bukan berarti kami tidak fokus, bukan. Cuman untuk lebih meningkatkan value-nya itu dan untuk menjadi nilai pembeda dengan para pembudidaya lain gitu ya. Karena Kang Dede kalau fokus ke budidaya harus ngejar volume. Ya betul. Nah, pada saat mengejar volume itu juga kan nanti banyak resiko juga Iya, tadi, betul. banyak kesiapan yang memang harus dilakukan. Tapi kami di sini juga untuk mengejar tadi malah lebih kepada nebar ikan yang sifatnya ikannya punya nilai tinggi. Salah satunya kan di sini ada ikan nila. Kemudian ada juga ikan emas sinyonya tapinya. Sinyonya. Ikan mas sinyonya, ikan mas lokal Pandeglang. Cirinya matanya sipit. Oh gitu. Matanya sipit itu nilai harga jualnya lebih mahal dibanding ikan mas biasa. Kalau ikan mas biasa mungkin per kilo 30.000, kalau ikan mas sinyonya minimal per kilo 150.000. Apalagi kalau indukan itu harganya sudah setara dengan ikan hias. Itu 150.000 per kilo di tempat makan apa di petani? Enggak, di petani. Di petani? Di petani. Iya, jadi maksudnya ke ikan hias nantinya. Oh gitu. Iya, ikan lokal. Jadi kearifan lokal tadi nanti yang di ini kan. Hebat juga. Iya, yang di sini yang kita tanam juga. Ini ada di kita sini budidaya. ikan mas itu. Ada ikan mas. Ikan mas sinyonya. Sinyonya ya. Baru dengar saya kan. Iya. Ikan mas sinyonya. Ya, cirinya matanya sipit. Ya, matanya itu sipit. Kalau ikan-ikan biasa kan matanya belo atau besar matanya. Tapi kalau ikan mas sinyonya itu sipit ya. Dan itu yang punya nilai jual tinggi. Termasuk yang ikan nila juga. Ikan nila saya ada ikan nila slayer. Apa tuh? Slayer itu yang kumpai gitu ya. Ekornya Ya, itu ekornya panjang. Itu kan harganya ekoran. Ikan nila tapi. Ikan nila tapi bisa Mau dimakan di dihias sini juga. juga. Iya sama, ikan nila masinyonya juga sama. Cuman dari sisi nilai value-nya itu beda gitu. Berapa sekilo kalau ikan mas tungpai itu? Ikan mas kompai sama dengan Kompai. kumpai itu sama, slayer itu ya. Bisa paling rendah itu 150.000 Pak per kilo. Tapi biasanya ekoran aja. Oh, Ekoran gitu itu ya. nyampe ke 300.000, 500.000. Seekor? Iya, per ekornya itu. Kurang lebih ukurannya sekilo. Kadang ada yang kurang 800 gram kadang. Harganya pun gelap. Karena kaitan Karena dengan hobi warna itu ya? juga. Hobi ya? Oh iya, hobi gitu. Kemudian Karena warna juga ya. iya, hobi dan kemudian tadi itu tidak semua langka ya. Kalau di ini kan langka, mungkin ikan langka. Gitu. Menarik ya Kang ya. Jadi si Kang Dede sendiri ini sebelum bisnis ini emang nggak ada apa bisnis yang lain atau emang tamat kuliah langsung ini terus? Oh iya, kalau bisnis yang lain kayaknya nggak ada kalau untuk bisnis yang lain. Tapi kalau untuk pekerjaan lain mungkin ada. Ada ya? Ada. Iya. Ya. Tapi lebih banyak di sini ya. Ya. Nah terakhir Kang mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang mau
berbudidaya sebenarnya kesulitannya atau kemudahannya seperti apa sih gitu kan? Ya. Baik, terima kasih Pak Delpa. Pada dasarnya untuk teman-teman yang mau budidaya, saya sangat mengapresiasi, kemudian sangat mendorong, mensupport untuk teman-teman yang mau belajar budidaya, baik di perikanan ataupun di yang lainnya ya, untuk beberapa jenis ikan juga. Yang terpenting mungkin kita tadi berani untuk mencoba, untuk terus melangkah ke depan, karena tidak ada usaha yang memang berjalan stagnan begitu-begitu aja. Pasti yang namanya usaha kan ada naik turun dan lain sebagainya, termasuk tantangannya. Kemudian yang agak sedikit mengganggu pikiran saya itu adalah kaitan dengan kelebihan tadi, kekurangan tadi. Setiap tempat kan punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu fokus kita pada kelebihan saja. Apa yang bisa kita maksimalkan ya kita maksimalkan. Karena mungkin cerita di sini akan berbeda dengan cerita di tempat lain. Karena kondisinya juga berbeda. Kemudian hal-hal lainnya juga berbeda. Nah, saran saya ketika menghadapi itu, mulai saja melangkah. Nanti beberapa hal itu akan ditemui pada saat melangkah tadi gitu. Ketika saat mungkin ada tantangan, fokusnya ya pada solusi, bukan pada masalah. Bukan pada masalah. Bagaimana kejar solusinya saja. Seperti di sini kan dengan tegangan listrik yang ini, bagaimana caranya harus bisa tetap bisa gitu, seperti itu. Itu mungkin nggak bukan saran ya, maksudnya untuk diri saya pribadi lah mungkin. Ya, sekedar sharing lah, sekedar sharing. Setuju Kang. Jadi kita fokus pada mencari solusi, bukan fokus membahas masalah. Iya. Jadi jalan di tempat ya, jalan masalah di tempat, itu aja. Tapi ketika kita mampu menyelesaikan masalah, kalau berbicara konsultan mungkin akhirnya jadi konsultan kan. Nah, iya, itu. Karena mampu setelah melewati itu. Iya. Biasanya orang konsultan atau orang yang kita anggap suhu atau anggap bisa itu karena sudah melewati fase itu. Ada dua konsultan biasanya Kang, yang belajar dari sekolah, ada yang pengalaman. Biasanya pengalaman lebih detail daripada yang lulus gitu. Ya. Tapi dua-duanya penting menurut saya. Penting, antara teori dengan praktek saya katakan sama. Dua-duanya sangat menunjang, sangat menunjang. Nah, terlepas daripada itu ya peran kita bagaimana caranya tetap menggali kedua keilmuan tadi, baik teorinya maupun prakteknya. Fokus ya. Agar seimbang saja, agar seimbang. Ya, terima kasih nih Kang. Ya, sama-sama atas waktunya, kesediaannya, ilmunya, pengalamannya. Semoga yang di-sharing sama Kang Dede itu ada manfaat dan menjadi jariah kita ke depan. Jadi kita memberikan kontribusi buat masyarakat perikanan di seluruh Indonesia itu Kang. Ya, nah, baik rekan sekalian, demikian tadi bincang singkat saya dengan Kang Dede. Semoga memberikan kemanfaatan buat rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang. Terima kasih Pak. Terima kasih.